Saudara-saudara yang terkasih, selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Jemaat HKBP Jadi Sampurna dari week 1 sampai dengan week 13. Malam ini merupakan malam passion bagi kita. Pada malam ini kita mau merenungkan perjalanan Tuhan kita Yesus Kristus menuju Golgota untuk mengerjakan karya keselamatan besar bagi semua makhluk ciptaannya. Dia yang tak bercacat dan tak bercela, rela berkorban bagi kita, supaya kita memperoleh pendamaian dengan Allah yang menciptakan kita. Mari dengar panggilan Tuhan yang mengajak kita merasakan penderitaan yang ditanggungnya untuk mempersembahkan anugerah keselamatan bagi kita. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 78 ayat 1. Di dalam nama Allah Bapa dan di dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, serta di dalam nama Roh Kudus, Halik langit dan bumi. Amin. Dia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Haleluya. Kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kasih, pada malam passion ini kami mengingat dan merenungkan penderitaan dan kematian Tuhan kami, Yesus Kristus. Kuduskanlah dan pusatkanlah hati kami, agar kami turut merasakan penderitaan dan kesengsaraan yang telah diderita anak-Mu Tuhan Yesus. Tunjukkanlah kepada kami dosa yang telah kami lakukan, yang harus kami tinggalkan. Dan tolonglah kami mengalahkan keinginan-keinginan daging. Kuatkan kami melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan kehendak penebus kami, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari nomor 152 ayat 1.
Lalu Yesus ditangkap dan dibawa dari tempat itu. Ia digiring ke rumah imam besar dan Petrus mengikut dari jauh. Di tengah-tengah halaman rumah itu, orang memasang api dan mereka duduk mengelilinginya. Petrus juga duduk di tengah-tengah mereka. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api. Ia mengamati-amatinya lalu berkata, juga orang ini bersama-sama dengan dia. Tetapi Petrus menyangkal katanya, bukan, aku tidak kenal dia. Tidak berapa lama kemudian, seorang lain melihat dia lalu berkata, engkau juga seorang dari mereka. Tapi Petrus berkata, bukan, aku tidak. Dan kira-kira sejam kemudian, seorang lain berkata dengan tegas, sungguh orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak tahu apa yang kau katakan. Seketika itu juga, sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 82 ayat 1. Dan orang-orang yang menahan Yesus mengolok-olokkan dia dan memukulinya. Mereka menutupi mukanya dan bertanya, cobalah katakan siapakah yang memukul engkau? Dan banyak lagi hujat yang diucapkan mereka kepadanya. Dan setelah hari siang, berkumpullah sidang para tua-tua bangsa Yahudi dan imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu mereka menghadapkan dia ke mahkamah agama mereka. Katanya, jikalau engkau adalah Mesias, katakanlah kepada kami. Jawab Yesus, sekalipun aku mengatakannya kepada kamu, namun kamu tidak akan percaya. Dan sekalipun aku bertanya sesuatu kepada kamu, namun kamu tidak akan menjawab. Mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Kata mereka semua, kalau begitu engkau ini anak Allah. Jawab Yesus, kamu sendiri mengatakan bahwa akulah anak Allah. Lalu kata mereka, untuk apa kita perlu kesaksian lagi? Kita ini telah mendengarnya dari mulutnya sendiri. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 77 ayat 1 dan 2. Hai
berakhirlah seluruh sidang itu dan Yesus dibawa menghadap Pilatus. Di situ mereka mulai menuduh dia, katanya, telah kedapatan oleh kami bahwa orang ini menyesatkan bangsa kami dan melarang membayar pajak kepada Kaisar. Dan tentang dirinya ia mengatakan bahwa ia adalah Kristus, yaitu Raja. Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah Raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Kata Pilatus kepada imam-imam kepala dan seluruh orang banyak itu, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun pada orang ini." Tetapi mereka makin kuat mendesak, katanya, "Ia menghasut rakyat dengan ajarannya di seluruh Yudea. Ia mulai di Galilea dan sudah sampai ke sini." Ketika Pilatus mendengar itu, ia bertanya, "Apakah orang itu seorang Galilea?" Dan ketika ia tahu bahwa Yesus seorang dari wilayah Herodes, ia mengirim dia menghadap Herodes, yang pada waktu itu ada juga di Yerusalem. Ketika Herodes melihat Yesus, ia sangat girang, sebab sudah lama ia ingin melihatnya, karena ia sering mendengar tentang dia. Lagi pula ia mengharapkan melihat bagaimana Yesus mengadakan suatu tanda. Ia mengajukan banyak pertanyaan kepada Yesus, tetapi Yesus tidak memberi jawaban apapun. Sementara itu imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat maju ke depan dan melontarkan tuduhan-tuduhan yang berat terhadap dia. Maka mulailah Herodes dan pasukannya menista dan mengolok-olokkan dia. Ia mengenakan jubah kebesaran kepadanya, lalu mengirim dia kembali kepada Pilatus. Dan pada hari itu juga bersahabatlah Herodes dan Pilatus. Sebelum itu mereka bermusuhan. Lalu Pilatus mengumpulkan imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin serta rakyat dan berkata kepada mereka, "Kamu telah membawa orang ini kepadaku sebagai seorang yang menyesatkan rakyat. Kamu lihat sendiri bahwa aku telah memeriksanya, dan dari kesalahan-kesalahan yang kamu tuduhkan kepadanya, tidak ada yang kudapati padanya. Dan Herodes juga tidak, sebab ia mengirimkan dia kembali kepada kami. Sesungguhnya tidak ada suatu apapun yang dilakukannya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghajar dia, lalu melepaskannya." Tetapi mereka berteriak bersama-sama, "Enyahkanlah dia, lepaskanlah Barabas bagi kami." Barabas ini dimasukkan ke dalam penjara berhubung dengan suatu pemberontakan yang telah terjadi di dalam kota dan karena pembunuhan. Sekali lagi Pilatus berbicara dengan suara keras kepada mereka karena ia ingin melepaskan Yesus. Tetapi mereka berteriak membalasnya, katanya, "Salibkanlah dia, salibkanlah dia." Kata Pilatus untuk ketiga kalinya kepada mereka, "Kejahatan apa yang sebenarnya telah dilakukan orang ini? Tidak ada suatu kesalahan pun yang kudapati padanya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghajar dia, lalu melepaskannya." Tetapi dengan berteriak mereka mendesak dan menuntut supaya ia disalibkan. Dan akhirnya mereka menang, karena teriakan mereka membuat Pilatus menjadi takut. Lalu Pilatus memutuskan supaya tuntutan mereka dikabulkan, dan ia melepaskan orang yang dimasukkan ke dalam penjara karena pemberontakan dan pembunuhan itu sesuai dengan tuntutan mereka. Tetapi Yesus diserahkannya kepada mereka untuk diperlakukan semau-maunya. Kita bernyanyi buku nyanyian nomor 76 ayat 4.
Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene, yang baru datang dari luar kota. Lalu diletakkan salib itu di atas bahunya, supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Sejumlah besar orang mengikuti dia. Di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab lihat, akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan, dan yang susunya tidak pernah menyusui. Maka orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit, timbunilah kami. Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering? Dan ada juga digiring dua orang lain, yaitu dua penjahat, untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ, dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka menyuguhkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga kepada Allah, sedang kau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan anakku di dalam Firdaus." Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3, sebab matahari tidak bersinar. Dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah. Katanya, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 79 ayat 6. Segala dosa
sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang senantiasa menguasai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Horas badihita serhutna. Horas. Saudara-saudari, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada malam Passion tertulis dalam Ibrani 10 ayat 19 hingga ayat 29. Saya akan bacakan bagi kita semua. Mari dengar-dengaran firman Tuhan. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman, dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari, Bapak Ibu, ini menjadi pengalaman kita yang luar biasa. Kita yang seharusnya ibadah Passion di gereja, ini harus beribadah Passion di rumah. Dan nas ini sungguh adalah tepat, supaya tiap-tiap keluarga benar-benar mampu mempersiapkan diri. Tiap-tiap keluarga benar-benar merenungkan tentang arti dari penebusan Yesus Kristus. Saudara-saudari, Bapak Ibu, umat yang dikasihi Tuhan Allah, dengan mengikuti alur berpikir dan iman dari nas ini, maka ada 3 hal yang penting kita ketahui bersama. Yang pertama, darah Yesus membawa umat percaya masuk ke tempat yang maha kudus. Yang kedua, tubuh Kristus menjadi jalan hidup yang baru masuk ke tempat maha kudus. Yang ketiga, kuasa pemerintahannya senantiasa menguasai kehidupan ibadah dan iman kita. Dengan kebenaran ini, saudara-saudari, maka kita semua akan semakin dapat bertumbuh, bahkan mampu
bergerak maju, semakin dewasa dan semakin bertahan teguh. Kendati demikian, ada 3 hal yang harus ada pada kita untuk mendapatkan ketiga tadi. Yang pertama adalah berhati tulus, jujur, berhati yang ikhlas dan penuh iman. Dan yang ketiga, berpengharapan yang teguh. Kita juga harus memahami bahwa kehidupan rohani umat percaya bukanlah kehidupan rohani yang hanya untuk memperbaiki dirinya sendiri. Tidak. Tetapi juga menjadi hidup yang seperti Yesus, yang memiliki perhatian dan kepedulian kepada yang berrohani miskin, beriman lemah, kasih yang tawar, standar moral yang sekuler, jalan kehidupan yang sesat, dan hidup rohani yang tercemar dosa. Dengan segala keadaan ini, maka setiap umat percaya memiliki keharusan untuk saling memperhatikan, saling membangkitkan kasih, saling mendorong berbuat kebaikan, menasihati agar rajin beribadah, serta saling mendoakan. Tentu dengan tujuan agar tumbuh penyesalan diri atas segala kesalahan dan dosa, serta setiap orang termotivasi untuk tetap berpengharapan dan giat dalam pekerjaan iman. Umat tertebus di dalam Yesus Kristus. Tentunya, mari kita lihat bagaimana zaman Yesus. Apakah sesulit, apakah separah pada zaman kita? Jika saat ini kita harus menghadapi virus corona, zaman Yesus juga banyak virus yang menjangkiti kehidupan manusia yang tidak kalah seru dengan kita. Ada virus keapatisan, ada virus ketakutan, kemunafikan, kebohongan, ketidakadilan, dan virus yang hidup biasa-biasa saja. Artinya masyarakat kala itu bisa hidup sendiri, makan sendiri, senang sendiri, sudah bersyukur. Mereka kurang menyadari bahwa mereka semakin meninggalkan makna kehidupan yang sesungguhnya, kepedulian yang jauh dari mereka. Dalam kehidupan yang biasa-biasa itu, bagi mereka nama Tuhan juga menjadi seperti angin sepoi-sepoi, alias juga biasa-biasa saja. Apakah Yesus berputus asa? Tidak. Ia tetap melakukan apa yang seharusnya ia lakukan sebagai anak Allah. Termasuk di dalamnya, ia harus menjalani jalan via dolorosa. Umat yang senantiasa hidup di dalam kasih setia Tuhan Allah. Sudah saatnya memang kita memandang salib Yesus. Mari bawa penderitaanmu, bawa segala kesulitan dan keadaanmu sekarang kepada Yesus yang disalibkan. Sebelum ia sampai di kayu salib, bukankah ia juga mengalami penderitaan yang sangat mendalam? Ditinggalkan, diludahi, difitnah, bahkan di tengah-tengah pelayanannya banyak sekali ancaman kematian. Kita lihat saudara-saudara, ini semua demi ciptaannya. Tapi apa yang ia dapat? Yudas yang berkhianat, Yesus menyapanya dengan penuh kasih. Petrus yang menyangkal kebenaran di dalam dirinya, bahkan Yesus pun mendoakannya. Orang-orang banyak beserta dengan prajurit-prajurit yang menyalibkan. Yesus juga bahkan mendoakan mereka dengan sebuah doa yang luar biasa. Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Umat Tuhan, pengorbanan Yesus menjadi harga yang sangat mahal untuk sebuah pendamaian manusia dengan Tuhan Allah. Harga yang sangat mahal membawa manusia dari kuasa maut kepada kuasa Tuhan Allah. Harga yang sangat mahal untuk menyadarkan kita semua dari keegoisan, kemunafikan, serta dari segala keapatisanmu.
supaya kita mau bertobat. Pengorbanan Yesus menjadi harga yang sangat mahal untuk melayakkan kita semua mendapatkan pengasihan dari Tuhan Allah. Pengorbanan Yesus juga menjadi harga yang sangat mahal untuk melayakkan dan memberikan kepada kita semua kehidupan yang kekal. Apakah kamu juga memiliki alasan untuk tidak beribadah? Apakah kamu juga memiliki alasan untuk nyinyir, untuk memberontak, untuk tidak menuruti? Atau masih adakah bagimu alasan untuk meragukan kuasa Tuhan Allah, mengatasi segala keapatisan, ketakutan, dan ego? Umat yang hidup dalam pengharapan. Mari kita bayangkan dengan situasi pada masa berlakunya hukum Taurat Musa. Pada masa hukum manusia yang berlaku, manusia yang berkuasa. Pada masa keinginan dan dendam manusia yang lebih diutamakan. Kini tanyakan, apakah saya, apakah Anda, atau siapa saja dari salah satu anggota keluarga, orang yang berdosa, masih layakkah untuk menerima kasih setia Tuhan? Masih layakkah untuk menerima pengampunan dosa? Masih layakkah untuk dilindungi? Masih layakkah untuk diberikan perhatian? Bukankah kita seharusnya lebih pantas untuk dicambuk? Bukankah kita seharusnya yang lebih pantas untuk diludahi? Bukankah sepantasnya kita dihukum mati atas segala kesalahan dan dosa-dosa kita? Tetapi pengorbanan Yesus memenangkan kamu semua. Pengorbanan Yesus menjadikan kamu beroleh waktu pengasihan Tuhan Allah. Oleh sebab itu saudara-saudari, jika Anda semua dapat memahami dengan benar dan telah menerima pengorbanan Yesus yang menyelamatkanmu, maka jangan kaburkan imanmu, jangan padamkan api rohmu, dan jangan peti kemaskan kasihmu, serta jangan bawa dirimu kepada ketidakpedulian. Ingatlah, pengorbanan Yesus yang menyelamatkan itu, yang menjadikan kamu layak untuk tetap hidup, menjadikan kamu layak untuk masih hidup, layak di hadapan Tuhan Allah, serta menjadikan kamu layak untuk tetap diberkati dan dikasihi Tuhan Allah. Amin. Terima kasih Bapa atas segala firman-Mu. Engkau memberikan kepada kami waktu untuk merenungkan hidup kami. Memberikan waktu kepada kami untuk melihat dan menyadari siapa sesungguhnya kami di hadapan-Mu yang sungguh kudus dan suci. Bapa, kami sungguh menyadari kami bukanlah apa-apa, yang mana seharusnya kami yang harus menanggung segala penderitaan, yang harus menerima segala murka Tuhan Allah. Tetapi malam ini Engkau nyatakan kepada kami, Allah yang kami sembah adalah Allah yang luar biasa, Allah yang penuh kasih setia, Allah yang senantiasa memberikan kepada kami segala berkat, rahmat, dan anugerah-Mu. Bapa yang baik, terimalah syukur kami. Bimbing, tuntun, ajari kami selalu, supaya kami tetap dapat bersinar, supaya kami tetap dapat bersyukur, supaya kami mampu untuk tetap selalu melakukan karya keselamatan kami dalam hidup kami ini. Bapa yang baik, berkatilah seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Biar Engkau menjadi pelindung, biar Engkau menjadi batu karang, biar Engkau Tuhan yang menjadi Allah yang luar biasa, menjadi gembala yang baik. Buka tingkap-tingkap lagi, curah ke segala hujan berkat dalam kehidupan mereka. Nafas kehidupan, kesehatan, kekuatan, hikmat, damai, sejahtera, sukacita, hingga berkat materi yang melimpah untuk memenuhi segala kebutuhan-kebutuhan mereka. Kami juga boleh berdoa biarlah Engkau menjadi penasihat mereka yang ajaib di dalam segala rencana-rencana mereka.
Kami juga boleh berdoa bagi seluruh jemaat-Mu yang di dalam sakit, penyakit. Biar Engkau Tuhan yang membantu mereka. Biar Engkau yang memberikan pertolongan-Mu. Beri kesembuhan, kesehatan, kekuatan dari Tuhan. Berkati seluruh makanan, seluruh minuman, dan seluruh obat-obatan. Jadikanlah itu menjadi pemulihan kesehatan kekuatannya. Supaya dapat kembali tersenyum, beraktivitas, kembali melakukan segala pekerjaannya. Menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga boleh berdoa Bapa, mengingat keluarga yang berduka cita. Keluarga Nyonya Panggabean Irang Boru Simanjuntak. Berkatilah keluarga tersebut Tuhan. Biar Engkau yang hadir di tengah-tengah keluarga. Melindungi, menyertai mereka. Memberikan kepada mereka pertolongan-Mu. Memberikan kepada mereka penghiburan. Supaya mereka dikuatkan Bapa. Dan lekas untuk kembali terhibur. Semangat melanjutkan kehidupannya. Jagai mereka, berilah kesehatan, kekuatan dan sukacita dari Tuhan. Kami juga boleh berdoa bagi seluruh dokter, tim para medis, menjadi pejuang garis depan di dalam virus corona ini Tuhan. Menghadapi virus corona, kami percaya beri kesehatan, perlindungan, pertolongan Tuhan. Supaya mereka Bapa boleh bekerja di dalam ketenangan, di dalam kuasa Tuhan. Kami boleh berdoa bagi seluruh tim peneliti. Beri kepada mereka pengetahuan. Beri kepada mereka pertolongan-Mu untuk mencari vaksin maupun obat yang dapat mengalahkan virus corona ini. Sehingga kami Tuhan boleh bersyukur dan semakin bersyukur. Kami juga boleh berdoa bagi seluruh pemerintah. Berkatilah mereka selalu Tuhan. Beri hikmat. Mereka telah mencurahkan segala tenaga, segala pikiran. Untuk memberikan pelayanan terbaik di tengah-tengah kehidupan berbangsa, bernegara. Di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Kami juga boleh berdoa bagi seluruh aparat. Yang tidak pernah kenal letih lesu. Untuk memberikan perlindungan, memberikan pertolongan, memberikan sokongan. Supaya segala upaya pencegahan, upaya mengatasi virus corona ini dapat berjalan dengan baik. Lindungi sertai mereka Tuhan. Beri selalu kesehatan dan kekuatan. Demikian juga dengan seluruh keluarga, berkati mereka. Percayakan mereka bahwa mereka semua dapat melakukannya di dalam nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga boleh berdoa bagi seluruh jemaat-Mu. Seluruh jemaat HKBP Jati Sampurna. Berkati mereka selalu sertai mereka Tuhan. Kami percaya mereka adalah orang yang sungguh luar biasa akan kebaikan hatinya. Demikian juga akan iman mereka kepada Tuhan. Jaga segala pengharapan. Dan juga apa yang mereka perjuangkan di dalam imannya. Terima kasih Bapa. Bapa yang baik. Ampunilah seluruh dosa dan kesalahan kami. Supaya kami tetap menjadi umat-Mu yang kudus. Terimalah doa permohonan kami. Hanya mengandalkan kasih setia Bapa di dalam Kristus Yesus. Kami telah berdoa, memuji dan mengucap syukur. Serta memohon kepadamu. Bapa, kehendak-Mu jadilah. Amin. Mari kita puji Tuhan. Dari buku Nyanyian nomor 81 ayat 1 dan 2. Sambil mengumpulkan persembahan sukacita kepada Tuhan.
untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan Allah. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Tuhan Yesus Kristus memberkati selama pasion horas ba di kita salutna.